Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam keutamaan. Terkhusus pada pagi hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di tempat yang mulia, salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan kabar gembira di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum
di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang di mana mereka berkumpul di rumah tersebut, di masjid tersebut, dalam rangka membaca kitabullah, mengajarkan kitabullah sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, kecuali akan turun kepada mereka itu sakinah, ketentraman, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputkan kepada mereka itu rahmah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di majelisnya para malaikat yang mulia. Itu salah satu berita yang menggembirakan kita, yang menyenangkan kita, dan sekaligus membangkitkan kita untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih lagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang di mana dia menempuh jalan tersebut karena menuntut ilmu, mencari ilmu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke jannah. Di mana balasan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang mulia tadi. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya dengannya, dengan usahanya, jalan menuju ke jannah. Dengan belajar ikhwani fillah hafizakumullahu ta'ala, kita akan mendapatkan ilmu nubuwah, ilmu risalah, sehingga dengannya maka kita bisa memilahkan, membedakan mana perkara tauhid dan mana perkara syirik, mana perkara yang halal dan mana perkara yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maslahah dan mana yang mafsadah, mana perkara-perkara yang akan menuntun kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, dan mana perkara-perkara yang akan menjerumuskan kita mendapatkan kesengsaraan dan kebinasaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan,
May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faqih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu alim dalam urusan agama. Dan di mana tidak mungkin orang itu menjadi faqih kecuali dengan tafaqquh. Di mana seseorang itu tidak akan menjadi alim kecuali dengan ta'allum. Mempelajari kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala fahmi salafil ummah miftahu kulli khairin, kata Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah taala. Mempelajari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fahmi salafil ummah itu adalah kunci seluruh daripada kebaikan. Pintu kebaikan adalah belajar. Pintu kebaikan adalah ta'allum. Pintu kebaikan adalah talabul ilmi. Ikhwati fillah hafizakumullahu ta'ala. Maka ini adalah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita, tunjukkan kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan nikmat, mengkaruniakan hidayah taufik untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Itu adalah kenikmatan yang tidak ada kenikmatan yang lebih mulia dari kenikmatan tersebut. Dan tentunya ahlu sunnati wal jamaah, tidaklah mereka itu menegakkan majlis-majlis kecuali majlis ilmu, dalam rangka mendakwahkan kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ahlu sunnah adalah ahlu sakinah. Ahlu sunnah adalah ahlu rahmah. Ahlu sunnah adalah ahlul mawaddah. Wa fillah hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan mempelajari satu bab atau satu pokok pembahasan sebagai pengganti dari apa yang sudah direncanakan, yakni bab al-istiqamatu 'alal haqq. Istiqamah di atas al-haq. Allah Subhanahu wa taala di dalam sekian banyak ayatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sekian banyak sabdanya mengkhabarkan kepada kita tentang keutamaan istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas kebenaran. Di antara adillah yang menunjukkan perkara tersebut adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah di atas ikrarnya, di atas pernyataan yang mulianya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka tatkala mereka ahlul istiqamah menghadapi perkara yang sangat mengerikan dan membahayakan, yakni sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada mereka itu para malaikatnya, yang para malaikat tersebut turun berduyun-duyun kepada mereka ahlul istiqamah dalam rangka meringankan beban, ketakutan, kengerian dan kekhawatiran yang menyelimuti hatinya, dengan bisikan yang mulianya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian itu takut, janganlah kalian itu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan jannah yang kalian tatkala hidup di dunia dijanjikan dengannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini memberitakan kepada kita tentang keutamaan istiqamah dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah. Istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas Islam, agama Islam, agama yang mulia dan sempurna. Dan di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kepada siapa yang menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk istiqamah. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau itu diperintahkan. Demikian juga siapa saja yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan bersamamu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Wala tadghaw, dan janganlah kalian itu melampaui batas. Karena lawan daripada istiqamah adalah tughyan, melampaui batas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah, dan diperintahkan pula kepada para pengikutnya untuk istiqamah, serta dilarang mereka untuk melakukan perbuatan, ucapan, keyakinan yang melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ilahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan alasannya. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap segala sesuatu yang kalian lakukan maha melihat. Ikhwani fillah, hafizakumullahu ta'ala. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala seorang sahabi jalil yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada beliau? Tatkala Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu itu menyatakan, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, sampaikanlah, nasihatkanlah, ucapkanlah kepadaku satu ucapan yang itu merupakan bagian daripada Islam, yang aku tidak akan bertanya tentang perkara tersebut kepada seorang pun selain engkau. Menunjukkan pentingnya, menunjukkan mulianya, menunjukkan agungnya yang diinginkan oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Maka apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah azza wa jalla. Tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas al-haq. Inilah sebagian dalil dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan istiqamah. Dan di sana ada sekian banyak dalil yang lebih banyak dari apa yang telah kita sebutkan. Karena waktu dan kesempatan yang tidak memungkinkan, maka tidak mungkin kita itu bisa lebih menjelaskan ataupun menyebutkan dari apa yang telah kita sampaikan. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan istiqamah ini, maka timbullah pertanyaan di dalam benak kita. Apa makna istiqamah yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang keutamaannya? Yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya dan hamba-hamba yang beriman yang bersamanya untuk istiqamah di atasnya. Khani fillah, hafizakumullahu ta'ala. Al-Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum menyebutkan tentang apa itu makna istiqamah. Yang pertama dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau ditanya tentang apa makna istiqamah, maka kata beliau,
radhiyallahu ta'ala anhu, alla tusyrika billahi syai'an. Maknanya istiqamah adalah engkau tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Berarti yang diinginkan dan dimaksudkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah istiqamah di atas tauhid. Karena ini adalah pokok. Karena ini adalah modal dasar yang harus ada pada diri setiap hamba, sehingga dia selamat di dunia dan di akhirat. Wa billah hafizakumullahu ta'ala. Kemudian yang kedua adalah apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, al-istiqamatu an tastaqima 'alal amri wan nahyi wa la turawwil rawaghana sa'alib. Yang dimaksud dengan istiqamah adalah antastaqima, engkau istiqamah di atas perintah. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wan nahi, dan istiqamah untuk meninggalkan berbagai macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wala turawwil, dan jangan kamu menoleh ke kanan dan ke kiri sebagaimana tolehannya sa'alib yang rubah. Kalau berjalan tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tidak. La ifrat wala tafrit. Jangan menoleh tatkala kamu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mencari-cari yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ma kana li mu'minin wala mu'minatin." Yang tidak sepantasnya bagi seorang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka itu masih memiliki pilihan yang lainnya. Demikian juga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di awal daripada surat Hujurat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mendahului Allah, mendahului qala Allah, mendahului kitab Allah. Dan jangan pula kalian itu mendahului Rasul, mendahului sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendahulukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, mendahulukan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, itu minat taqwa, termasuk bagian daripada takwa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Selanjutnya apa yang dinyatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi. Tsumma istaqamu ay akhlasul amala lillah. Baik, kemudian mereka itu istiqamah, maknanya mereka itu mengikhlaskan seluruh amalan-amalan. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Mereka itu mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tahta, bukan karena marga, bukan perkara daripada perkara-perkara dunia yang lainnya. Tidak. Itulah definisi daripada takwa yang dinyatakan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan, kata beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Tsumma istaqamu." Ay istaqamu, ay adaul faraid, yakni mereka itu istiqamah di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Karena itu adalah yang paling utama. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang kedua adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dituntunkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khawani fillah, hafizakumullah taala. Dari definisi yakni istiqamah yang dinyatakan oleh mereka para khulafaur rasyidun radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka para ulama yang datang setelahnya memberikan definisi-definisi yakni tentang istiqamah dengan mengumpulkan berbagai macam definisi-definisi yang disampaikan oleh mereka para sahabat dan para ulama yang mendahului mereka. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyatakan dan menjelaskan tentang definisi istiqamah dengan menukil pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, sami'tu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yaqul, istaqamu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi falam yaltafitu anhu yamnatan wala yasratan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, mereka itu istiqamah, yakni orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan sebelumnya. Mereka itu istiqamah di atas kecintaan mereka kepada Allah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas mahabbahnya, istiqamah di atas ubudiyahnya, kemudian tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, tidak mencari pilihan yang lainnya, tidak mencari-cari alternatif yang lainnya, tidak.
Demikian juga Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala menyatakan, wahadullah wa amanu bihi thumma istaqamu falam yahidu anit tauhidi waltazamu ta'atahu subhanahu wa ta'ala ila an tuwaffau ala dzalik. Kata Al-Qadhi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan istiqamah adalah mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepadanya, kemudian mereka itu istiqamah sehingga mereka itu tidaklah membelok, menyimpang daripada tauhid. Bahkan mereka itu komitmen untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah subhanahu wa ta'ala memwafatkan mereka di atas prinsip yang mulia. Wanifillah habidakumullahu ta'ala. Dari apa yang kita nukilkan sebagian penjelasannya mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala, semakin memberikan kejelasan kepada kita betapa agungnya, betapa mulianya yang istiqamah di atas jalannya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dan tidak mungkin seseorang itu mendapatkan nikmat yang demikian agungnya, yang demikian mulianya, kecuali hamba-hamba yang dicintai dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian perkara yang berikutnya, yakni pertanyaan yang timbul berikutnya adalah, istiqomah itu mencakup dalam perkara apa saja? Hal-hal apa yang terkait dengannya? Kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Pada asalnya istiqamah itu adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Famatastaqamal qalbu istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi. Maka tatkala hati kita itu istiqamah di atas imannya, di atas tauhidnya, di atas akidahnya, maka anggota-anggota tubuh yang lainnya pun akan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa demikian? Fa innal qalba huwa malikul a'dha. Karena hati ini adalah diibaratkan rajanya, motor penggeraknya, intinya anggota-anggota tubuh kita. Mata kita, telinga kita, lisan kita, hidung kita, dan seluruh anggota-anggota tubuh yang lainnya. Yang menggerakkan itu adalah hati. Wa hiya junuduhu. Diibaratkan anggota-anggota tubuh ini oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala sebagai tentara-tentara, pasukan-pasukannya hati.
Baik. Fa idza istaqamal maliku, maka apabila rajanya, faktor penggeraknya, baik, itu istiqamah, maka para pasukannya dan rakyat-rakyatnya pun akan istiqamah. Faedah yang demikian ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb." Wanifillah hafizakumullahu ta'ala. Ketahuilah pada setiap tubuh, setiap jasad itu ada segumpal daging, sepotong daging. Maka apabila si sepotong daging tadi itu baik, akidahnya baik, bersih dari penyakit-penyakit hati, akhlaknya baik, manhajnya itu lurus. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saluhal jasadu kullu." Maka seluruh daripada anggota tubuhnya itu akan jadi baik. Apa yang diucapkan oleh lisannya, apa yang muncul dari ide-idenya, dari pikirannya, berbagai macam sikapnya, maka yang terjadi itu adalah kebaikan. Namun sebaliknya, tatkala hatinya itu rusak dengan sebab syiriknya, rusak dengan sebab kufurnya, rusak dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang lainnya, seperti sombongnya, angkuhnya, ambisinya untuk mendapatkan dunia, ambisinya untuk mendapatkan tahta, dan berbagai macam perkara-perkara yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasadal jasadu kullu, akan rusak seluruh daripada tubuhnya. Yang muncul dari ucapan yang diucapkan lisannya jelek, yang muncul dari pikirannya jelek, yang dilakukan oleh kedua tangannya jelek, yang diperbuat oleh kedua kakinya jelek, kedua telinganya senang perkara-perkara yang jelek, hidungnya senang mendengar, senang mencium, matanya senang melihat perkara-perkara yang jelek. Ikhwani fillah hafizakumullah ta'ala. Selanjutnya Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa a'zamu ma yura'a istiqamatu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisanu. Dan perkara yang paling penting untuk diperhatikan adalah dan perkara yang paling penting, yang paling agung untuk diperhatikan agar seorang hamba itu istiqamah, setelah istiqamahnya hati adalah istiqamahnya lisan. Kenapa? Fa innahu tarjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu, karena lisan ini adalah penterjemah dan sekaligus si mu'abbir yang memberikan gambaran terhadap apa yang ada di dalam hati. Qanifillah hafizakumullah ta'ala.
Lisan kita itu adalah tarjumanul qalb, yang menerjemahkan hati. Senang, benci, baik, susah ataupun tidak susah. Wanifillah hafizakumullahu ta'ala. Walihada lamma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil istiqamati wassahu ba'da dzalika bihifdzi lisanih. Oleh karena inilah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang sahabi untuk istiqamah, maka beliau mewasiatkan kepadanya untuk menjaga lisannya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Keimanan seorang hamba itu tidak akan lurus, tidak akan benar, tidak akan baik sampai hatinya itu istiqamah. Dan di mana hatinya itu tidak akan istiqamah sehingga lisannya pun istiqamah. Wanifillah hafizakumullahu ta'ala. Betapa banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada umat ini, pada masyarakat ini. Perkara yang paling besarnya yang menyebabkan berbagai macam kerusakan, kehancuran, perselisihan, bahkan sampai pada tingkatan peperangan, itu disebabkan oleh apa? Lisan. Betapa banyak dua orang yang bersaudara, yang amat sangat dekatnya kedua orang tersebut di dalam persaudaraannya, tiba-tiba yakni terputuslah ikatan persaudaraan di antara keduanya gara-gara ada orang yang ketiga yang datang membawa lisannya. Fattan. Yani ahli fitnah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannatal qattat. Tidak akan masuk surga, yakni qattat namman. Senjatanya itu bukan apa? M150 atau M berapa? Bukan, tapi senjatanya lisan. Maka bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat lisan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Wanifillah hafizakumullahu ta'ala. Sehingga istiqamah itu mencakup istiqamahnya hati. Itu yang paling pokoknya, yang paling intinya. Kemudian istiqomahnya anggota badan. Dan di antara anggota badan yang harus kita itu perhatikan dalam rangka keistiqomahan kita di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia dan sempurna adalah istiqomahnya lisan kita. Fanifillah hafizakumullahu ta'ala.
Dan dari apa yang telah kita sampaikan, menunjukkan bahwasanya istiqamah itu adalah karomatun minallahi ta'ala a'zam. yakni karamah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan karamah tersebut adalah karamah yang agung. Kalau seandainya orang-orang sufi itu memahami hal yang demikian ini, lebih besar istiqomahnya seorang hamba di atas agama yang mulia daripada karamah bisa berjalan di atas air. Bisa kemudian terbang di atas apa? Sajadah. Kalau ditanya, Pak Kiai sholatnya di mana? Di Mekah. Lah Jumatan di sana Pak Kiai, mikir dulu. Jadi murid itu jangan banyak tanya. Wanifillah hafizakumullah ta'ala. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, a'zamul karamati luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung, yang paling mulia adalah yakni tetapnya, teguhnya di atas agama. Dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat atau apa? Sakit. Dalam keadaan bagaimanapun seorang itu istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, a'zamul karamah. Kadang orang tatkala miskin, dulu anak punya teman, tatkala masih waktu itu kuliah, ya, tidak menganjurkan kalian untuk kuliah, enggak, sekedar yakni khobar. Tatkala yakni saya itu kuliah, punya teman Jogja, kuliah dia di Fakultas Kedokteran, tapi anaknya orang miskin, sangat tidak mampu. Subhanallah. Sama seperti saya. Kemudian dia selesai daripada S1-nya, kemudian dia menikah dengan seorang wanita dokter pula. Maunya nanti tatkala sudah lulus, sama-sama lulus, mau membuat poliklinik, nanti pasiennya dipisah. Kalau ada pasien laki-laki, dia yang menanganinya. Kalau ada pasien perempuan, istrinya yang menanganinya. Masya Allah, mulia. Subhanallah. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan dunia kepada dia, menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dia itu sudah menjadi seorang dokter, wakil, yakni rektor di UMY. Dekatnya dengan siapa sekarang? Yusuf Mansur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai pelajaran bagi kita, ikhwani fillah, hafizakumullahu ta'ala. Ada yang tatkala miskin itu istiqomah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir salat wajibnya tidak terlambat. Rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan, mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan dan fasilitas hidupnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fanifillah hafizakumullahu ta'ala. Sehingga tatkala kita itu menghadapi kekurangan dan kesempitan, husnuzonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali keadaan ini lebih baik bagi saya, baik urusan agama maupun dunia saya, daripada kalau aku diberikan kelimpahan harta. Fanifillah hafizakumullahu ta'ala. Demikian juga tatkala seorang itu sehat, bisa istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu tatkala sakit, lebih-lebih diuji dengan sakitnya yang tidak kunjung mendapatkan kesembuhan setelah dia itu melakukan berbagai macam upaya dan usaha. Bisa terjatuh pada apa? Syirik. Datang ke dukun, paranormal, wong pinter atau wong tua, ataupun dengan istilah-istilah yang lainnya. Tidak ada jaminan kesehatan kita, tidak ada jaminan kekuatan kita, keilmuan kita untuk mendapatkan karomah yang demikian mulia ini. Wanifillah hafizakumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, menunjukkan bahwasannya khususnya karamah ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya dan meridainya. Bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena tingginya kedudukannya, bukan pula karena keilmuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Maka kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kalian, dan bukan pula karena rahmahnya, maka sungguh kalian akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Dua penentu untuk kita mendapatkan karamah yang demikian mulia ini, yakni istiqamah, keutamaan dan rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Dan kalau bukan karena keutamaan Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kalian, dan bukan karena rahmahnya, sungguh kalian itu akan mengikuti syaitan. Syaitan dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kecuali sedikit di antara kalian yang selamat. Makanya ikhwani fillah hafizakumullahu ta'ala, kita tidak memiliki modal untuk sombong. Kita tidak memiliki modal untuk angkuh. Tidak memiliki modal untuk kita itu besar kepala. Karena kita itu adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang miskin. Kalau bukan karena keutamaan Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita itu akan menjadi orang-orang yang binasa, yang tenggelam dengan arus kehidupan. Terlebih lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia yang fana ini
Dengan hikmahnya dan keadilannya yang sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia yang fana ini serta segala sesuatu yang ada di dalamnya sebagai ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Berarti dunia ini adalah medan ujian dan cobaan. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan keadilannya yang sempurna akan menghadapkan kepada masing-masing hambanya dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kita di dalam ayat yang lainnya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Ahasiban nas. Apakah umat manusia itu mengira? Apakah umat manusia itu menyangka bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja tanpa dihadapkan ujian dan cobaan setelah mereka menyatakan amanna, kami beriman. Apakah kalian wahai umat manusia menyatakan demikian, berkeyakinan demikian, menganggap demikian? Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad fatanna cek. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, walaqad fatanna alladhina min qablihim,
Yani Allah Subhanahu wa taala mentauhid dengan beberapa tauhid. Yang pertama adalah al-qasamul mahdhuf, yakni demi Allah. Kemudian yang kedua adalah lam tauhid dan kedua adalah qad. Maka di sini menunjukkan bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan kepada kita dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Yang ini semakin menjelaskan kepada kita, menguatkan kepada diri kita bahwasanya tidak mungkin kita itu bisa istiqamah. Tidak mungkin kita bisa teguh dan tegar di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala yang mulia kecuali dengan pertolongannya Allah, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fanifillah hafizakumullahu taala. Modal apa yang bisa kita andalkan? Yang kita bisa pertaruhkan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita? Tidak punya. Kalau kita itu sadar, kalau kita itu yakin bahwasanya kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Lemah dari berbagai macam sisi. Lemah dari berbagai macam bidang. Kalau kita itu menyadari bahwasanya kita itu adalah makhluk yang miskin, maka tidak ada jalan yang lain untuk kita mendapatkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanifillah hafizakumullahu taala. Allah Subhanahu wa taala di dunia yang fana ini, yang tadi telah kita sampaikan bahwasanya dunia ini adalah medan ujian dan cobaan. Kalau kita sedikit perinci ujian dan cobaan yang pasti akan kita hadapi berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan, berdasarkan yang sebelumnya apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, akan menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14 menyatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Ditampakkan kepada umat manusia indah, bagus, menarik, menyenangkan. Hubbus syahwat, kecintaan terhadap syahwat. Apa saja? Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati
Syahwat yang dimaksudkan adalah syahwat terhadap para wanita, kepada anak-anak, dan terhadap harta-harta yang jumlahnya banyak. Baik. Sifat alamiah yang tersimpan di dalam hati kita, cinta kepada wanita, cinta kepada anak keturunan, demikian juga cinta terhadap harta yang banyak. Yang dimana harta yang jumlahnya banyak tadi bisa berubah. Minadz dzahabi wal fiddah, bisa berupa emas, bisa berupa perak, wal khailil musawwamah, yakni bisa berupa kuda-kuda yang tertambatkan, kendaraan-kendaraan, wal an'am, demikian juga binatang-binatang ternak, dan juga yakni pertanian. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir di dalam ayat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada hamba-hambanya? Zalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari apa yang telah disebutkan tadi. Walillah hafizakumullahu taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menyebutkan secara globalnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan hadapkan kepada kita adalah wanita, anak keturunan, dan yang ketiga adalah harta. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita tentang macam fitnah. Yang pertama adalah fitnahnya wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa." Muttafaqun alaih. Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah. Yang fitnah itu lebih membahayakan terhadap laki-laki daripada fitnahnya wanita. Fitnatun nisa itu adalah fitnah yang sangat besar. Lebih-lebih di zaman kita sekarang ini. Yang sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah mengkabarkan kepada kita, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah datang suatu masa, suatu zaman, kecuali zaman yang datang setelahnya itu lebih jelek dari zaman sebelumnya. Walillah hafizakumullahu taala. Fitnahnya wanita di zaman sekarang ini luar biasa. Coba iklan-iklan itu yang diiklankan, yang ditampilkan, yang dipampangkan itu apa? Mayoritasnya wanita. Sampai rokok pun, iklan rokok yang ditampilkan adalah apa? Wanita.
Sehingga tatkala mungkin di Indonesia ini sudah mau kehabisan apa? Minyak, barang tambang, wanita itu bisa dijadikan sebagai komoditi non migas untuk diekspor. Dieksploitasi habis-habisan, yakni kaum wanita. Fanifillah hafizakumullahu ta'ala. Dan tidak mungkin kita itu bisa selamat dari fitnahnya wanita kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanifillah hafizakumullahu ta'ala. Kita mau keluar dari rumah. Baik. Yang kita hadapi di antara fitnah adalah fitnahnya wanita. Mau belanja ke toko, wanita. Mau beli pulsa, wanita. Baik. Jangankan kali kita baru berjalan, yang kita hadapi adalah wanita. Apalagi di sekarang itu suhunya tambah panas. Khususnya wanita itu pakaiannya karena sumuk. Maka pakaiannya semakin tambah tipis dan semakin tambah minim. Mungkin karena suhunya panas. Panas di dalam itu lebih parah daripada panas yang di luar. Fanifillah hafizakumullahu ta'ala. Sedikit banyak keadaan yang ada di sekeliling kita itu mengimbas pada keluarga kita. Kalau bukan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang melihat istrinya kok tidak yang ada yang di jalan tadi, kok tidak seperti yang di pelayan di toko tadi, kok yang tidak ada yang di supermarket tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang itu tidak bisa menghadapi fitnahnya khususnya wanita dengan takwa, maka kehancuran khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Berapa banyak yakni pengaduan dan pertanyaan-pertanyaan itu masuk ke HP saya. Di antaranya problem yang terjadi adalah dalam kehidupan rumah tangga. Wanifillah hafizakumullahu ta'ala. Belum lagi yang mengibas terhadap anak-anak kita. Yang sulit untuk diingkari. Yang sulit untuk dipungkiri. Wanifillah hafizakumullahu ta'ala. Belum lagi macam yakni fitnah. Yang kedua yakni difitnahnya orang tua. Kita sebagai orang tua terfitnah dengan anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna menjadikan anak-anak itu sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Hanya saja yakni harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. yakni ujian bagi kalian. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kalian itu sabar di dalam mendidik, di dalam membimbing, di dalam mengasuh terhadap anak-anak kalian, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Wa fillah hafizakumullah ta'ala. Di zaman yang kita sekarang ini diistilahkan dengan zaman ataupun era globalisasi.
Kita mau mengakses berbagai macam berita, berbagai macam perkara, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Satu sisi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sisi yang lainnya itu adalah akibat jeleknya adalah berdampak jelek terhadap anak-anak kita. Murahnya HP dengan berbagai macam fasilitasnya. Dan ibaratnya sekarang anak SD baru taruhlah kelas 3, bahkan kurang dari itu, lebih-lebih kelas yang ada di atasnya sudah pegangannya itu HP. Bahkan kayak seperti orang itu kesihir dengan HP-nya. Mau tidur, HP. Kemudian bangun tidur, yang dilihat itu HP. Lebih-lebih fasilitasnya itu lengkap dengan televisinya, dengan internetnya, dengan apalaginya. Subhanallah. Yang menjadikan kita, yakni kalau bukan karena mengharapkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan sedih. Sudah mendidik, ibaratnya si tukang batu itu menata bata satu persatu. Gara-gara HP, roll. Gara-gara HP, roll sudah. Rusak, hancur. Fanifillah hafizakumullahu ta'ala. Belum lagi keadaan daripada anak kita memiliki kemampuan yang tidak sama, memiliki watak yang berbeda, ujian yang luar biasa. Kita nggak punya TV, karena TV itu adalah sumber bala. Sehingga sinetron kalau nggak pacaran, rebutan pacar, nggak sip. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai orang tua kalau punya anak sudah masuk usia, baliknya, baik laki-laki maupun perempuan, kok nggak punya pacar, itu was-was orang tua ini. Jangan-jangan anak saya itu abnormal. Bawa ke psikiater. Untuk apa? Mengobatin anaknya. Karena sudah di dalam kehidupan masyarakat, sudah kalau anak itu sudah balik, pacaran. Tapi anehnya, setelah pacaran kemudian terjadi apa yang diistilahkan, yang saya sendiri itu tidak cocok, tapi itu hanya mengutip kecelakaan baru sambat. Lah kecelakaan sengaja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani billah, hafizakumullahu ta'ala. Ujian anak. Berapa banyak orang tua itu menjadi menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab apa? Anak. Dengan sebab anak. Belum lagi ada perkara yang ketiga adalah perkara harta. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna likulli ummatin fitnatan. Wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian yang paling menonjolnya. Sedangkan fitnah yang akan dihadapkan kepada umatku adalah fitnahnya apa? Harta. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum
fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadapkan dua pilihan yang kedua-duanya mulia. Apa itu? Jadilah orang yang kaya berkaitan dengan harta, tapi kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau yang pertama tidak, yang kedua, kalaulah jadi orang yang miskin adalah orang yang miskin yang sabar, penyabar. Pilih fakirun sabir atau ghaniyun syakir. Orang yang fakir sabar ataukah orang yang kaya tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal faqru asyalaikum," bukan kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian dibukakannya dunia. Dilimpahkan harta. Sebagaimana harta itu telah dilimpahkan kepada umat-umat sebelum kalian. Baik. Fatanafasuha, kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Yang tercela adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dengan melupakan segala-galanya dan menghalalkan berbagai macam cara. Ini gak peduli yang halal wala haram. Dakannya, wong sekarang ini di zaman kita ini mencari yang haram aja sulit. Nah, maknanya apa? Jangan kamu, kita itu hidup sekarang di dunia di zaman yang sulit. Kita mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Qanifillah habidakumullahu ta'ala. Sebagaimana umat-umat terdahulu tatkala dibukakan dunia berlomba-lomba untuk mendapatkannya, menghalalkan berbagai macam cara. Apa akibatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Dunia itulah yang membinasakan kalian. Sebagaimana dunia itu telah membinasakan kepada mereka umat-umat sebelum kalian. Betapa banyak ikhwani fillah hafizakumullahu ta'ala. Dua orang yang dulunya bersaudara, setelah itu memiliki usaha dan usahanya sama. Terjadi persaingan apa? Dagang. Kemudian saling menjatuhkan. Madunya timulan itu Ustaz ya asli. Saya bisa mendaftarkan bukti. Yang Ustaz ini, yang lawannya ini datang ke Ustaz yang lain. Ustaz, benar ini. Saya benar dapatkan ini. Ini hasil laboratorium ini. Ya asli Ustaz. Yakni mengadu dengan membawa madu ke Ustaznya. Betul? Mengadu dengan membawa madu. Bukan madu yang bisa jerit loh ini. Madu yang beneran, madu yang manis. Baik. Akhirnya bukan hanya tadi permasalahan antara dua ikhwah ini. Gara-gara persaingan dagang bisa melebar menjadi persaingan, istilahnya permasalahan yang meluas membawa ustaznya. Padahal dia datang kepada ustaz itu menyampaikan pengaduan sesuai dengan apa yang diharapkan. Qanifillah hafizakumullahu ta'ala. Banyak terjadi
yang demikian ini hanya sekedar contoh bahwasanya tatkala kita itu berlomba-lomba mendapatkan dunia, bisa melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebabkan kita itu mengorbankan terhadap saudara kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama kita itu lebih mulia daripada diri kita, daripada seluruh harta kita. Ikhwani billah, hafizakumullah ta'ala. Kita hidup di dunia itu hidup yang sementara. Coba tatkala kita itu mengantarkan jenazah, apa yang dibawa oleh si jenazah tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yadba'ul mayyita salah. Yang ikut mengantarkan jenazah itu 3 perkara. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Baik. Akan kembali 2 dan akan tinggal bersamanya 1. Yang kembali itu adalah keluarganya dan hartanya. Misalnya kamu memiliki istri yang cantik, kamu mati, tidak punya hak lagi, tidak punya kekuasaan lagi untuk menahan dan melarang istrimu untuk apa? Menikah lagi. Selesai sudah urusan. Ini. Berkaitan dengan harta, harta itu sudah tidak menjadi milikmu, sudah menjadi milik siapa? Ahli waris. Sedangkan akan menemani kamu dan menjadi penentu keselamatan dan kebahagiaanmu adalah amalanmu. Falibillah hafizakumullah ta'ala. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah orang yang diperbudak oleh harta, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka binasa orang yang diperbudak oleh emas, celaka binasa orang yang diperbudak oleh apa? Perak. Ini harta. Harta ini adalah wasilah, bukan ghayah. Harta ini adalah merupakan sarana dan prasarana untuk kita menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan segala-galanya. Sehingga jangan sampai harta itu menjadi penyebab rusaknya kehidupan beragama kita, rusaknya persaudaraan kita karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fanifillah hafizakumullah ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, inna dunya hulwatun khadirah. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Sesungguhnya dunia hulwatun khadirah, manis, menyenangkan. Rasanya itu manis, dilihat itu menyenangkan, hijau. Kalau orang bilang, ya ini mata duitan itu matanya apa? Hijau. Seneng. Karena kalau mata merah itu apa, kurang tidur atau apa, mabuk. Baik. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadikan kalian, sebagian kalian itu menjadi pengganti pemilik harta terhadap sebagian yang lainnya. Yang dulunya miskin kok tiba-tiba jadi kaya. Yang sekarang ini jadi konglomerat tiba-tiba jadi orang yang melarat.
Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menjadikan seorang itu kaya atau miskin. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'd fir rizq. Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya itu lebih di dalam permasalahan harta, rezeki, bukan karena kokoh, ulet, ilmu, bukan. Hanya kalau orang itu gara-gara yakni harta, gara-gara harta kemudian menjadikan agamanya itu dipertaruhkan untuk mendapatkan harta, belajarlah wis tauhid rububiyah. Enggak usah belajar tauhid uluhiyah. Enggak sadar siapa yang menjadikan dia itu kaya atau miskin. Qul billah hafizakumullah ta'ala. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fayanzuru kaifa ta'malun." Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat yang bagaimana kalian itu beramal. Mempersikapi, menjadikan dunia itu kayak apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian terhadap urusan dunia dan takutlah kalian itu terhadap urusan wanita. Dasar untuk kita itu menghadapi dunia, menghadapi wanita adalah takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fanibillah hafizakumullah ta'ala. Belum lagi yang ujian dan cobaan di dalam kita itu bermuamalah. Sebagian di antara kita ada yang diberikan kelebihan dalam kecerdasan, sebagiannya tidak. Sebagian di antara kita ada yang kaya, ada sebagian yang miskin. Wataknya berbeda, tabiatnya tidak sama. Tayyib ini adalah ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya itu sebagai ujian dan cobaan. Maukah kalian itu bersabar? Si murid sabar dengan gurunya. Karena gurunya itu bukan orang yang maksum. Demikian juga seorang guru bersabar dengan berbagai macam tingkah laku murid-muridnya. Seorang suami diuji dengan istrinya, demikian juga istrinya. Seorang bapak diuji dengan anaknya, demikian juga sebaliknya. Walillah hafizakumullah ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atasbirun, maukah kalian itu bersabar? Walillah hafizakumullah ta'ala. Itulah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita hidayah taufiknya untuk kita itu istiqamah di atas jalannya. Dan salah satu upaya untuk kita itu istiqamah adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita rajin di dalam kita itu belajar. Suburkanlah yakni daerah ini ataupun wilayah ini dengan majelis-majelis ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah taala akan menjadi penyebab kita itu istiqamah di atas jalannya dan akan menjadi penyebab kita selamat dari berbagai macam fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.